Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Jumpa lagi dalam ibadah online bersama GB Lamtera. Kita sudah memasuki minggu terakhir dari bulan Juni, di mana kita sudah melewati pertengahan 2022 ini. Kita percaya Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia selalu menyertai kita. Kita bersyukur kita bisa melalui pandemi ini dan kita bisa melaluinya bersama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau arahkan hati kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena banyak yang Dia perbuat, banyak kuasanya yang terbuat bagi kita. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur sebab kami mau bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sebab kami mau bersyukur buat setiap kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semuanya karena kasih-Mu di dalamku. Haleluya. Jesus, hirarapayas hiraramo, hiranamaya hiraramo. Haleluya. Kau Allahku, hiranamaya siraramaya. Haleluya, haleluya Lord. Hirarapaya shikiraramo, hirararamo. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau selalu menyertai setiap kami sepanjang hidup kami. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini Tuhan, Kau tetap menyertai kami. Kau tetap nyatakan Tuhan, bahwa Engkau sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah atas kami, atas keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur, Kau selalu memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami juga mau Tuhan memberikan yang terbaik, apa yang kami punya Tuhan. Seluruh kehidupan kami hanya untuk Engkau. Kami mau Tuhan, Kau pakai lebih lagi. Ini kami Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kau nyatakan Tuhan. Kami juga memberikan yang terbaik, pujian dan penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Agar bisa menyenangkan hati-Mu. Bisa ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Seperti Engkau Tuhan selalu membuat kami Tuhan selalu nyaman di dekat-Mu. Ini kami Tuhan, ini penyembahan yang kami mau berikan bagi-Mu. Pujian yang kami berikan seluruhnya dari jiwa, roh, tubuh kami Tuhan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bisa ditulis di chat. Luar biasa, dahsyat. Kita percaya kita sudah melewati pertengahan 2022 ini bersama Tuhan. Karena Dia selalu memberikan yang terbaik. Allah yang memberikan kita kekuatan baru setiap harinya. Amin. Sebab Dia sanggup. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, kuasanya tidak berubah. Kita percaya. Kita mau datang lebih dalam kepada Tuhan. Kita mau berdiam di bawah kaki Tuhan. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Karena kita percaya semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, semuanya demi kebaikan kita. Karena semuanya baik di mata Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di
baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, Kaulah yang menjadikanku berharga, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu yang sempurna di dalamku. Haleluya. Iramaya sirena namaya rambo. Iramaya Bapak, terima kasih atas pagi ini. Kami tahu ini yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Apapun yang di depan kami, seberapa banyak pun penghalang hambatan di depan kami tidak mau dan tidak akan khawatir Bapak. Ini kami, ajari kami, karena kami tahu dunia ini adalah wilayah dari kerajaan surga saja, kingdom, wilayah kerajaan surga. Kami tahu Tuhan, yang kami lakukan itu harus bersumber daripada-Mu saja. Ajari kami lebih lagi, lebih dalam, bukan hanya puas jadi penikmat akan kehidupan ini, apalagi jadi perusak akan kehidupan ini. Karena sudah terlalu banyak yang kami lakukan yang merusak apa yang menjadi tujuan dan keinginan-Mu Tuhan. Ajari kami, hajar kami, paksa kami Tuhan. Ya Roh Kudus, pagi ini berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga kami sadar kembali akan tujuan awal dari kami ada di dunia ini. Ajari kami menjadi orang-orang yang membangun seturut dengan kehendak dan tujuan-Mu saja. Terima kasih Bapak, Kau ingatkan kami sampai hari ini, bahwa apa yang kami lakukan itu harus semuanya seturut dengan kehendak dan tujuan-Mu. Karena setiap kami melangkah keluar dari kehendak-Mu, pasti kami akan habis. Kami akan masuk dalam jerat-jerat yang tidak berguna dalam kehidupan kami. Kami masuk dalam perangkap-perangkap iblis yang akan menjatuhkan diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih Kau berikan kami free will, kehendak bebas dalam hidup kami. Tapi justru karena kehendak bebas itulah yang membuat kami harus waspada, bahwa semua itu harus kembali kepada sumber dari pencipta dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang bukan daripada-Mu, kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan, dan kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Justru kami memohon dan meminta Bapa, paksa kami Tuhan, paksa kami masuk dalam rencana-Mu yang mulia Tuhan. Kami percaya waktu kami tidak banyak, akan semakin singkat, semakin mendekat pada akhir zaman, sehingga yang kami lakukan itu harus betul-betul membangun dan berperang untuk kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau percaya, dibangun Tuhan lebih lagi, kita katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu semua dikasihi Tuhan. Saya harap Anda sudah mulai berbalik dari ibadah online menjadi ibadah onsite. Kalau Anda sehat-sehat, karena memang tujuan dari awal kita beribadah itu bukan secara online Bapak Ibu. Kalau Anda lihat banyak rumah ibadah beragama lain sudah mulai dipadatin,
Tapi saya melihat fenomena orang Kristen, pengikut Kristus justru malah senang dengan online. Anda bisa bayangkan kalau semua online gereja sepi, maka gereja akan dibeli oleh agama lain, saudara. Anda bisa lihat di luar negeri, di Amerika, di negara-negara lain, gereja yang sepi mulai diambil alih oleh agama lain, saudara, dibuat tempat ibadah. Kenapa? Karena pengikutnya sudah nyaman, sudah menikmati online, saudara. Kami tidak meniadakan ibadah online karena untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bagi Anda yang sudah tertanam di GPI Lamtera, kami dorong Anda untuk onsite. Bapak Ibu semuanya, mari kita buka di Lukas. Yang tidak mungkin saya buka lagi, saya yang mengingatkan kalau kita buka di Lukas pasal 6 ayat 12-16. Kita sudah pernah bahas 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, Yesus memanggil ke-12 rasul. Kalau Anda baca di rumah, di Lukas pasal 6 ayat 12-16, saya mengingatkan saja, rasul itu berarti orang yang diutus untuk mewakili, saudara. Itu artinya kalau orang itu diutus untuk mewakili, artinya mereka itu adalah pilihan Allah. Rasul Kristus itu pilihan Allah bagi Yesus Kristus untuk mewakili Yesus dalam melaksanakan dan menggenapi rencana Allah di dalam dan melalui Yesus. Itu pilihan Allah. Itulah kenapa kalau Anda itu tahu bahwa Anda itu dipilih, tentu saja panggilan kita bermasing-masing berbeda, karena Dia memberikan rasul-rasul, memberikan nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan guru-guru untuk menyempurnakan, memperlengkapi orang-orang kudus. Anda bisa baca di rumah di Efesus 4 ayat 6 dan 11. Kalau Anda pelajari kata Yunani yang diterjemahkan menjadi menyempurnakan dalam Efesus 4 ayat 12, itu artinya arti menyempurnakan itu membetulkan yang rusak, membetulkan kerusakan-kerusakan yang ditemukan dalam orang-orang yang baru percaya, yang disebabkan oleh karena dosanya sendiri. Menyempurnakan itu artinya mempersiapkan, memperlengkapi orang-orang percaya untuk melakukan pelayanan-pelayanan di gereja, saudara. Itulah kenapa kalau Anda lihat vihara, pura, masjid mulai banyak didatangi orang karena mereka tahu mereka punya kewajiban dan mereka harus melayani, saudara. Para pemimpin melatih anggota-anggota gerejanya juga untuk supaya kita sebagai jemaat Kristus, sebagai murid Kristus dapat melayani dan memenuhi kehendak Kristus bagi gereja Tuhan. Itulah kenapa kalau Anda perhatikan, kalau Anda terpanggil, Anda dipanggil dalam panggilan-panggilan khusus untuk Anda melayani full time terutama, sehingga Anda tidak memikirkan daganganku ki piye ya, nggo tokoku ki piye, karena panggilan Anda sudah pasti jelas untuk melayani Dia. Itulah kenapa orang yang terpanggil itu ya, maka dia akan bertugas memperlengkapi, melatih anggota-anggotanya untuk melayani Tuhan juga. Anda bisa baca di rumah di Kisah pasal 13 ayat pertama. Untuk melayani Tuhan, melayani sesama yang kedua di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 46. Dan yang ketiga melayani dunia di Kisah Para Rasul 2 ayat 47, Markus 16 ayat 15 sampai 20. Melayani Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, melayani Tuhan, melayani sesama, melayani dunia yang ada di marketplace. Anda keluar dari gedung gereja, Anda melayani di marketplace, dimanapun Tuhan tempatkan. Kalau Anda memang bukan seorang full timer gereja, Anda boleh sebagai seorang murid di sekolah, sebagai seorang yang mahasiswa yang masih kuliah, Anda sebagai pegawai, Anda sebagai pengusaha, buka toko, wira swasta, profesional, sebagai dokter, pengacara, apapun Anda melayani di marketplace, saudara. Itulah kenapa hal-hal inilah kalau kita sadar, kita membangun, maka hal ini yang menjamin perkembangan dalam hal rohani. Dan tentunya akan berimbas juga pada orang-orang yang mau datang ke gereja. Dia sadar dia punya kewajiban beribadah. Saudara. Itulah kenapa saran saya, karena panggilan kita macam-macam dan berbeda-beda, hiduplah di level kita sendiri. Jangan hidup di levelnya orang lain. Percuma. Anda punya level sendiri-sendiri, hiduplah di level kita sendiri. Jangan iri atau jangan pengen hidup di levelnya orang lain. Di Keluaran 20 ayat 17, saudara. Itulah kenapa kalau Anda pelajari,
Kata rasul itu orang yang diutus untuk mewakili. Dan itu artinya orang yang mewakili itu adalah pilihan Allah. Kalau Anda dipanggil oleh Allah itu pilihan Allah untuk Anda melayani, mewakili Dia, memuridkan banyak orang. Itulah kenapa banyak orang itu kadang tidak sadar, ya paham, saya paham. Karena kondisi dan lingkungan orang itu bagi kita tuh setiap orang tuh bisa beda. Itu biasanya pengaruhnya tuh karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kehidupan orang tersebut tuh sekitarnya ada siapa itu loh. Itulah pastikan kondisi dan lingkungan Anda tuh harus tepat saudara. Itu di 1 Korintus 15 ayat 33. Kalau Allah sudah memilih kita untuk diselamatkan. Loh kok bisa kita diselamatkan Pak? Iya, karena Alkitab itu kan sebenarnya untuk semua orang. Tapi kan memang ada orang-orang yang tidak mau dan tidak betul-betul tidak mau mempelajari. Ya jadi ya kalau kita mau mempelajari, mau diomongi sampai dower, sampai berbusa-busa, baca Alkitab, bacalah Alkitab. Ya bisa jadi memang karena enggak mau, yang kedua enggak tahu cara membacanya. Bingung Pak, jenuh. Lah kalau jenuh Anda harus ke gereja, Anda harus datang ke komsel. Supaya enggak jenuh, karena baca sendiri pasti bingung. Ini ayat apa tuh ya kok mudeng. Anda belajar sendiri itu kan. Anda lewat YouTube sana. Begitu nanti Anda sudah mulai bertumbuh, firmannya enggak enak, rasa ngikuti lagi yang sana lagi. Enggak enak, mau ditumbuhkan, enggak enak lagi, di-delete lagi ganti yang lain. Anda enggak bisa bertumbuh, Anda harus tetapkan satu gereja di mana Anda harus bertumbuh. Itulah kenapa mungkin loh Alkitab itu harusnya buat semua orang. Tapi kenapa orang enggak mau ya, itu pilihannya. Itulah kenapa kalau Allah sudah memilih kita untuk diselamatkan. Ingat saudara, saya kemarin ibadah saya sharing. Saya beritahukan bedanya deportasi sama not to land. Deportasi itu Anda masuk ke negara itu karena Anda tidak memenuhi persyaratan, Anda dideportasi, dipulangkan. Saya punya saudara yang pernah di Amerika, tidak menyebutkan nama, kecanduan narkoba, karena dia enggak punya uang, untuk memperoleh uang itu dengan cara yang kasar. Dipukuli tetangganya, dilaporkan polisi, dideportasi ke Indonesia dan tidak pernah diterima lagi di sana. Kasihan sih. Tapi Anda memang ada gambaran. Anda bayangkan kalau Anda itu harusnya Anda tuh terpanggil di surga gitu kan. Tapi karena kita itu santai-santai, leha-leha gitu kan. Anda tidak mau bayar harga bersama Tuhan yang mencintai Anda menggunakan cara Anda sendiri gitu kan. Nanti alasannya banyak, karena saya disakiti dia, saya dipengaruhi dia, saya dirusak sama dia, terus salahkan terus orang lain. Sehingga Anda terus kecewa, dan saat kecewa bukan datang ke Tuhan, tapi Anda malah menyalahkan dirimu sendiri. Saking kecewanya, ya memang janjinya aku sing goblok. Saking kecewanya, diberitakan kabar baik, engkau tuh dikasihi Tuhan. Aku pun juga mengasihimu. Gak bisa, aku sudah terlanjur kecewa. Sama itu aku kecewa. Dan sekarang aku sudah terlanjur tua, gak berguna. Gitu kan. Nah, kalau Anda itu mau dikasih, terus Anda menutup diri, terus ya bagaimana saudara? Itulah kenapa Anda harus paham, Allah itu sudah memilih Anda dan saya untuk diselamatkan. Katakan sama-sama dengan saya sudah dipilih Allah untuk diselamatkan. Jangan salahkan dirimu lagi, saudara. Jangan lupa tujuan utama Yesus Kristus datang ke dunia bukan cari orang suci, bukan. Tujuan Yesus Kristus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, yang juga katakan yes. Anda bisa baca di Lukas 19 ayat 10. Itu kalau dideportasi itu berarti harusnya masuk, tapi kon mulih Pak, iya. Nah kalau saya sudah bayar harga, ikut Yesus dan pasti masuk surga. Kira-kira bisa ditendang ke neraka enggak Pak ya? Loh kalau sudah meninggal dunia dan dihakimi, setelah dihakimi masuk surga ya mungkin Anda diusir saudara, sudah sekali masuk ya masuk. Tapi ada not to land. Not to land itu artinya Anda tidak diterima di negara itu. Untuk masuk negara itu kan persyaratannya kan banyak saudara.
Kalau cuma di Asia saja, Anda ke Singapura, ke Malaysia nggak usah pakai visa, cukup pakai paspor. Tapi di negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, itu kan harus pakai paspor dan visa. Saya mau cerita ke Anda, dulu saya waktu menikah tuh punya ambisi. Sebetulnya nggak ada bayangan mau menikah, cuman punya ambisi. Ingin buka usaha di sana, karena kami sudah ada bayangan mau buka apa di sana. Kami daftar suatu sekolah dan diterima. Saat kita ingin buka usaha di sana, di mana disupport dari Indonesia, waktu itu disuruh sama neneknya istri saya, ya menikah dulu aja. Mertua saya ngomong apa? Wah bangga, kamu punya ambisi, punya keinginan. Tak support, nanti butuh barang apa dari sini saya support. Kita akhirnya menikah. Luar biasa, amazing. Kita sudah siapkan persyaratan semuanya dan paspor kita. Hari pertama tuh ngomong apa? Wah saya salut. Anda dapat visa ke Amerika. Oh bahagia kita. Mertua saya waktu itu tidur sama kami, sama istri saya itu bahagia. Wis untuk visa ki di hari pertama. Besok diambil visanya ya. Ya, hari kedua kita ke kedutaan. Anda tahu orangnya ngomong apa? Setelah saya renungkan, kelihatannya kita nggak bisa kasih visa sementara ini. Wah bingung saya. Nah salahku ki apa, wingi ngomong bisa, besok ngomong nggak bisa tuh gimana? Singkat cerita, ditolak visanya. Terus saya bertanya-tanya, loh kenapa sih janjane? Kemarin tuh ngomong diterima, loh besok kok bisa ngomong ditolak tuh kenapa? Kita nyari informasi, jangan-jangan kurang saldo. Kita usahakan saldonya. Kita ganti negara lain dulu lah, London, UK gitu kan. Ditolak juga. Akhirnya ya wis Tuhan, aku ya pasrah gitu kan. Ya sudah menikah, ya pasrah. Kita fight. Kita hidup. Kita berjuang dan lain-lain. Sekarang kalau udah tanya, saya punya visa Amerika, punya. Sudah 5 tahun, perpanjang lagi 5 tahun. Ini gara-gara kena pandemi, habis ini pasti perpanjang lagi. Aneh kan? Tapi ada persyaratan untuk bisa masuk ke suatu negara. Kecuali negaranya ada omongan tidak terima turis asing, ya sudah. Tapi surga itu terbuka. Kalau Anda masuk, bahasa gambaran gampangnya, ini paspor sama visa sudah standby, mau tulis nama Anda enggak? Karena kita enggak mau, ya sudah enggak usah, ya enggak mungkin tuh saudara bisa masuk. Tapi Anda harus ingat loh ya, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Oleh karena itu semua yang terhilang, kayak saya dulu ya pernah terhilang, semua itu Tuhan lakukan buat mencari kita, saudara. Setelah kita ditemukan, ya ojo ngilang, saudara. Harus penuh dengan perjuangan supaya paspor dan visa kita itu tidak expired. Jangan hidup seenak sendiri. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan apa? Sadarlah, oh kudu sadar. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Paspor, visa wis di tangan, tapi 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, biasanya lawan kita tuh kan, bojoku tak lawan bendino Pak, tak gawe sansak. Oh ya dosa toh saudara. Lawanku ki kakakku dhewe Pak, gemeske kok bendino ngejak gegeran. Loh, lawan kita tuh bukan kakak kita, adik kita, istri kita, suami kita, tonggo kita, mertua kita, bukan orang tua kita, bukan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Kok mengaum-ngaum doang kenapa Pak? Ya jelas sudah dikalahkan di kayu salib, makanya cuman cuman ngono doang, bagi saya ompong ngaum doang. Tapi ya banyak itu yang ketelan kok saudara. Seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari, katanya mencari mangsa, katanya banyak orang. Mencari mangsa kayak wedhus ae beres. Kasih ayam bumbu rujak ya boleh, ayam hidup ya boleh, kan cuma mencari mangsa. Yang benar itu bukan mencari mangsa dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kalau Anda
enggak ketat sedikit. Ngelindur keluar dari jalan Tuhan, ngelindur keluar gitu ya diemplok. Padahal saya ngemplok loh, cuman singa yang mengaum-ngaum, wis ompong, wis kalahkan sama Yesus Kristus di kayu salib. Tapi ya banyak tuh diaumi ya katut, katut. Ya wis karena enggak sadar dan enggak berjaga-jaga. Itulah kenapa Tuhan itu sudah melakukan banyak hal. Tuhan Yesus Kristus itu melakukan dalam pelayanannya itu kesembuhan, pengajaran, pengusiran setan, mujizat dan sebagainya dan sebagainya. Tujuannya itu adalah jiwa yang dijangkau dan dimenangkan, itu tujuannya. Itulah kenapa tujuan ini diajarkan sama murid-muridnya. Diimpartasikan, dibagi bebannya kepada murid-muridnya. Kalau Anda baca di rumah di Lukas pasal 6 ayat 12-16 yang kita pernah baca 2 minggu sampai 3 minggu yang lalu. Sehingga mereka itu dapat meneruskan apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan dengan kedatangannya ke dunia, saudara. Itulah kenapa tugas Anda dan saya sebagai seorang murid, di mana seorang murid itu punya sebuah privilege, katakan sama-sama dengan saya ini murid. Saya ini punya sebuah privilege, punya hak istimewa. Apa saudara? Bisa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudus-Nya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda mau. Enak kan? Ditolak pasti ora. Surga terbuka. Kalau Anda mau. Kabar baik buat kita semua. Pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dibuka buat kita semua. Saya tidak mengajak Anda masuk agama Kristen, lah apa? Saya kemarin terima konsultasi. Saya tuh doanya pakai agama lama, tapi di bayangan saya Yesus Kristus ora apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Enggak masalah. Berarti bisa terpanggil ke sana. Tapi saya memutuskan tetap di dalam Kristus, Pak. Ya wis ora apa-apa. Saudara, sudahkah kita mengalami kemajuan? Karena perintah Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang, perintah Tuhan Yesus Kristus kepada semua gereja Tuhan di muka bumi ini, apa saudara? Untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Bukan nambahi AC sing make, tambahi lighting. Allah itu cuman pernak-pernik. Itu cuma salah satu sayur dalam sayur lodeh, sama salah satu sayur dalam capcay. Itu cuma sayur saja, panganan meneh Bapak iki. Loh memang aku kan memang ngono Saudara. Mungkin paham itu ya. Tujuannya itu lodehnya dan capcaynya dihidangkan ke orang lain supaya orang lain tuh semua tahu akan kebaikan Tuhan. Kalau gereja tujuannya cuman hanya internal saja, Anda enggak kemana-mana, ya berarti sudah melenceng. Karena tujuannya untuk setiap orang percaya dan semua gereja di muka bumi ini adalah untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Apakah Anda sudah punya kemajuan sebagai orang percaya? Kalau Anda izinkan Anda masuk dalam ditelan singa yang mengaum-ngaum, ditelan iblis, maka hidup Anda mulai bergerak menjauh. Anda bisa lihat toh, Pak, Tuhan itu kan enggak kelihatan. Setuju. Tapi saya ingatkan loh ya, Tuhan itu bisa dirasakan. Benar enggak? Anda berdoa, Anda tahu Tuhan itu ada. Iblis juga tidak kelihatan. Nek iblis kelihatan, itu pangkatnya pendek, dek-dekan. Tapi iblis juga bisa dirasakan, saudara. Benar enggak? Orang sudah masuk dalam jerat iblis, kelihatan. Mulai tingkah lakunya mulai wis. Mulai ada perubahan ke arah negatif, hidupnya mulai berubah. Mulai terjerat dengan seks bebas, terjerat dengan narkoba, terjerat dengan rokok, terjerat dengan apa? Walaupun dia seorang penginjil.
Walaupun dia seorang pelayan Tuhan. Singer, worship leader, pemain musik. Loh, mereka tuh imam musik loh. Imam yang dipakai Tuhan di bidang profetik dalam musik. Dibilang kebal, enggak ada yang kebal, makanya sadar dan berjaga-jaga. Kalau terjadi sampai masuk dalam jerat iblis, ketahuan, kelihatan ada perubahan hidup. Dan yang paling fatal, kalau orang sudah terjerat sampai ditelan, pasti loro jiwa, saudara. Walaupun pendeta loh, saudara. Makanya berat kan? Berat. Itulah kenapa kita tuh tidak didesain untuk menikmati saja. Kita tidak didesain untuk merusak. Kita tuh didesain untuk membangun dan berperang. Yang setuju katakan amin. Tapi Anda harus ingat, membangun dan berperang itu enggak bisa sendirian. Setiap orang itu punya peran, enggak bisa sendirian, saudara. Karena kita tuh bukan hanya bangun untuk keluarga kita sendiri, keluarga di rumah itu enggak. Kita tuh sedang membangun generasi, saudara. Nanti kita bahas. Tapi yang saya mau tanyakan gini, ada kemajuan enggak kita sekarang? Karena proses yang dari Tuhan tuh selalu dari dalam. Maka ada pertobatan. Anda pernah lihat orang yang habis melayani sana, melayani sama, jadwal pelayanan banyak, enggak ada orang langsung rokok. Ada enggak? Enggak cuma ada, banyak. Mari ini di mana iki? Aku wis ngilangi stres nganggo rokok iki. Mari ini aku tak mabuk sedelok gitu kan. Nek perlu tak main pelacur sebentar. Habis ini kita gaspol lagi ngelayani Tuhan. Ada enggak? Enggak cuma ada, banyak. Kalau Anda itu hidupnya tidak dalam pertobatan, Anda pikir koyok show, koyok artis yang ngelayani Tuhan kayak artis itu ya. Salah besar ya. Anda selalu dibawa pada Tuhan itu pada pertobatan itu tiap hari. Maka Anda akan mengalami perubahan hidup. Dihina orang, diam saja. Dijatuhkan orang, ya ora apa-apa. Ada perubahan hidup, orangnya jadi terkendali. Jangan-jangan mungkin meledak, kalau manusia lamanya pasti meledak. Tapi terkendali. Makanya sadar dan berjaga-jaga. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ingat loh yo, mengaum-ngaum doang loh ya, ompong janjane. Au, kowe kudu ning ngene lho. Au, kowe kudu ning ngene lho. Au, alah wong kok yo katut yo. Kok cuman wong kok katut gitu kan. Makanya orang kalau ada pertobatan dia mengalami perubahan hidup. Maka dia akan mengalami jiwa yang dibarui. Maka dia akan layak dalam pelayanan. Di tempat kami simpel, kalau memang didapati memang ada terbukti enggak benar ya jangan melayani. Kalau saya orangnya simpel, saudara. Kalau Anda mau memuridkan ya harus mau dimuridkan. Karena kalau enggak bahaya, kita ini bukan bangun keluarga saja loh. Kita ini bangun generasi loh, saudara. Maka kalau bangun generasi kita tuh enggak bisa sendirian. Katakan kiri kanannya, kalau mau progres, jangan ada alasan. Kalau masih ada alasan, enggak akan ada progres. Itulah kenapa Alkitab menjelaskan ada beberapa persyaratan bagi orang percaya. Ono syaratnya Pak? Lah wong pasportnya ono syaratnya kok, fotonya harus begini, background belakangnya harus warnanya begini. Visa ki ono persyaratannya lah, jadi murid Kristus sejati itu persyaratannya apa? Gampang. Yang pertama, mengasihi Yesus Kristus lebih dari segalanya. Sudah pernah kami bahas. Yang setuju katakan amin. Yang kedua apa? Memikul salib. Sudah dibahas juga. Yang ketiga apa? Tinggal dalam firman Tuhan. Sudah dibahas juga. Yang keempat apa? Saling mengasihi, saudara. Kalau Anda baca di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling
mengasihi. Itulah kenapa sesudah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda bahwa ia sebagai pemimpin, sebagai mentor dari murid-muridnya, sangat mengasihi murid-muridnya. Ia memberikan perintah supaya semua murid-muridnya juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita sudah tahu jelas bahwa dalam membangun dan berperang, kita tuh enggak sendirian. Dan setiap orang harus punya perang. Bapak ngomong membangun dan berperang. Maksudnya gimana, Pak? Sebelum masuk ke sana kita harus tahu persyaratannya dulu. Alkitab menjelaskan persyaratan untuk jadi orang percaya, jadi murid Kristus sejati itu apa? Yang keempat tadi apa? Saling mengasihi. Yang kelima, saudara, yang terakhir memberitakan Injil. Iki loh banyak orang mengasihi Yesus dilakukan. Mikul salib dewe. Mikul salib orang lain ora gelem. Suruh Komsel memperhatikan yang lain ora gelem. Maunya mengasihi diri saya sendiri gitu kan. Yang ketiga, Pak, tinggal dalam firman Tuhan. Sudah, Pak, tiap hari aku hafal firman Tuhan. Oh, bagus. Yang keempat, mulai saling mengasihi. Bagaimana Anda bisa mengasihi keluarga lain kalau Anda tidak berkomunitas sel? Gak bisa. Itulah kenapa kemarin saya sharing pembukuan gereja itu kemarin saya baca. Sebetulnya di luar kemampuan kami sih. Perpuluhan setiap kali kami dapat berkat selalu perpuluhan. Tapi kami sudah memberikan pengeluaran buat gereja ini hanya pengeluaran tertulis dari yang sehari-hari itu selama 2 tahun lebih itu ya masih 400 juta lebih lah. Tapi sama pengurusan sertifikat tuh kok dilihat-lihat sampai hampir 1 M sendiri. Saya juga heran, wih ini kalau buat bayar hutang saya lumayan nih. Karena saya berhutang dengan pihak bank kan bayar bunga. Gereja enggak ada hutang. Tapi saya yang natai sama istri saya. Saya belajar untuk saling mengasihi jemaat dengan apa yang saya bisa. Kalau Anda merasa bahwa diri Anda hanya mengasihi Anda sendiri, Anda pasti akan terhalang dengan yang kelima, memberitakan Injil, saudara. Pasti Anda terhalang. Karena kalau Anda mengasihi, Anda harus ingat, kasih itu jadi ciri khas dalam gereja Tuhan, pasti. Maka saya simpulkan ada 3 hal, 3 penghalang besar untuk memberitakan Injil. Itulah kenapa saya ceritakan. Berapa banyak pengikut Kristus yang disebut Kristen di luar negeri, gerejanya sudah diambil alih sama masjid, saudara. Karena gerejanya tidak ada kehidupan. Mereka sudah egois sendiri-sendiri. Ada 3 penghalang yang besar untuk memberitakan Injil. Sehingga kalau 3 halangan ini dibiarkan, maka orang di luar sana enggak pernah dengar berita baik tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Padahal Yesus itu datang untuk menyelamatkan dan memberkati semua bangsa. Penghalang pertama apa, saudara? Saya sebut pekerjaan yang terpusat pada satu orang, klerikalisme. Kan memang ada pemimpin-pemimpin yang memang dia punya talenta, punya pengaruh. Tapi ingat, kita itu sedang membangun generasi. Otomatis kalau bangun dan berperang, enggak bisa sendirian. Yang kedua, nanti kita bahas. Kalau enggak selesai, Pak, kita bahas minggu depan. Saya tuh orangnya simpel saja, ngikuti Roh Kudus saja. Penghalang kedua, Pak, kurangnya penggunaan kuasa Roh Kudus. Kalau Anda mengandalkan diri Anda sendiri, ya enggak bisa. Kadang kita tuh terlalu manja, karena merasa sudah diselamatkan. Terus Anda enggak pernah mau, enggak pernah peduli dengan mengasihi orang lain, dan enggak pernah peduli untuk menginjilkan kabar baik, memberitakan kabar baik, enggak peduli. Bagi Anda tuh mungkin berpikir yang penting aku melebihi surga,
kurangnya penggunaan Roh Kudus dalam diri Anda dan saya. Yang ketiga, pembangunan gedung gereja. Anda bayangkan data yang saya baca, efek dari pandemi. Perceraian di kota Semarang naik 300%. Gila, kota Semarang, kota kita, saudara. Pertanyaannya, lah gereja ini kerjaannya apa nang Semarang? Saya nggak ngomongin data yang lain, nggak usah ngapain, ngomong aja kota kita sendiri. Data perceraian efek pandemi di kota Semarang naik 3 kali lipat, naik 300%. Lalu kerja kita apa? Itu saya belum bicara mengenai kota-kota yang banyak tempat pelacurannya, kita belum bicara mengenai kota-kota yang banyak tempat mafianya gitu kan. Bayangkan kalau kota kita tuh semakin banyak diduduki oleh kerajaan iblis. Anda tahu artinya kingdom itu apa? King itu raja, dem itu dominion. Wilayah kerajaan. Lah Anda milih ini kerajaan setan atau kerajaan iblis, tergantung Anda dan saya. Anda mau care enggak mendoakan? Anda mau care enggak memberitakan kabar baik? Maka pembangunan gedung gereja ini salah satu kendalanya, saudara. Kita akan sama-sama baca di Keluaran 18 ayat 13 sampai 22. Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 22. Judul perikopnya pengangkatan hakim-hakim. Saya berikan sebuah gambaran ke Anda, ada sekitar 2,5 juta orang Israel mengikuti Musa keluar dari Mesir, menuju padang pasir. Kekurangan yang menyedihkan pada kepemimpinan Musa, yaitu apa saudara? Pekerjaan yang dia lakukan terpusat pada satu orang, itu namanya aliran klerikalisme. Mari kita baca Keluaran 18 ayat 13 sampai 22. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitakan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Perhatikan, tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu. Perhatikan yang dicari apa saudara? Orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Kalau cakap doang banyak, yang pintar tuh banyak. Yang dicari adalah orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Berikutnya apa saudara? Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar harus dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri.
Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Klerikalisme ini hanya dapat dipecahkan dengan penggunaan prinsip-prinsip pelayanan bermultiplikasi yang telah dilakukan Yesus Kristus dan Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. Solusi untuk klerikalisme ini adalah membangun tim, saudara. Itulah kenapa saya pernah sharing ke Anda. Kalau tipe kayak saya yang introvert ini hanya bisa mengabarkan kabar baik, memuridkan, mengajarkan setahun cuma 2 orang. Dan 2 orang itu memuridkan 2 orang juga. Maka tahun kedua enggak cuma 2, akhir tahun kedua sudah ada 4 orang. Akhir tahun ketiga sudah ada 8 orang. Sampai 33 tahun, mungkin saat saya masuk masa pensiun, orang yang dimuridkan itu sudah 8,5 miliar lebih, saudara. Itu kalau 1 tahun cuma 2. Itu saya sebut multi level networking, multi level mentoring, network mentoring, saudara. Itulah kenapa saya harus mengingatkan apa makna kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda tidak punya tujuan dan rencana yang jelas, maka Anda akan kehabisan kecepatan. Wah, aku kalau kerja cepat loh Pak, aku ini kuat orangnya, punya kekuatan, duitku turah-turah. Tapi Anda enggak punya tujuan yang jelas. Anda kerja buat apa? Anda nikah tujuannya apa? Anda bangun keluarga tujuannya apa? Anda berkencan ngedate sama seorang calon pasangan Anda buat apa? Kalau maknanya ini enggak jelas, tujuan hidup kita sesungguhnya enggak jelas, maka Anda akan ngalor ngidul wonten kena karuan kabeh. 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan apa? 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan apa? Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau Anda sudah dimerdekakan dari jerat iblis, Anda sudah dimerdekakan dari apapun, hiduplah sebagai hamba Allah. Untuk apa kita punya ilmu tinggi jika enggak bisa memberikan manfaat buat orang lain? Untuk apa punya harta melimpah kalau enggak bisa jadi berkat? Untuk apa punya jabatan yang tinggi, tinggi sekali, tapi Anda gunakan untuk korupsi dan menelantarkan rakyat? Buat apa Anda hafal kitab suci, katam, rajin beribadah, bila kita tetap jahat dan tidak punya belas kasih? Buat apa kita dikasih kuasa? Jika kita semakin dikasih kuasa, semakin sewenang-menang, malah meres orang lain. Buat apa dikasih wajah tampan dan cantik? Buat apa? Bila hanya cuma buat pamer dan kita menyombongkan diri, aku ki lho ganteng koyo ngene, teng katanya. Aku lho ayune koyo ngene sampai kelenger kabeh sing delok aku gitu kan. Untuk apa kita dikasih hidup kalau kita enggak tahu tujuan hidup kita itu apa? Anda pengen punya pacar? Sekarang saya tanya, buat apa Anda punya pacar? Tahu enggak tujuannya apa? Anda pengen mencari ketenaran? Tujuannya apa? Anda pengen jadi idola banyak orang, tujuannya apa? Anda mau pengen bahagia, tujuannya apa? Anda pengen kaya, tujuannya apa? Anda pengen jadi orang paling bijak kayak Salomo. Sekarang saya tanya, tujuannya buat apa? Kalau tujuan Anda dangkal, cuma dipandang orang, itu dangkal bos, dangkal itu. Salomo aja yang gak ada tandingannya, jatuh dalam penyembahan berhala. Itulah kenapa saya ingatkan, hidup itu tidak bermakna bagi orang-orang yang hanya mencari kesenangan diri sendiri. Hidup itu enggak ada artinya bagi mereka yang tidak berguna buat orang lain. Hidup itu sia-sia kalau mereka menjalani tanpa tujuan, saudara. Bahkan Anda bisa bekerja, enggak nganggur di rumah. Terus saya tanya, Anda kerja buat apa? Anda harus tahu jawabannya. Makna hidup itu, saudara. Saya beritahu. Makna hidup itu apa, saudara? Untuk menyenangkan Tuhan. Arti hidup itu apa sih? Arti hidup itu adalah untuk menghasilkan buah kehidupan, saudara. Tujuan hidup itu apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita itu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan yes. Saudara, seorang tokoh bernama Buya Hamka ngomong apa?
Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera, monyet di rimba juga hidup katanya. Kalau Anda kerja hanya sekedar kerja, Buya Hamka berkata apa? Kerbau di sawah juga kerja. Capailah kemanfaatan hidupmu hingga berguna bagi alam semesta. Itulah kenapa kita tuh harus membangun dan berperang. Mari kita buka di Nehemia pasal 4 ayat 17. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Saya ulangi ya, di Nehemia 4:17, yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Lalu kalau Anda baca di 1 Korintus 9 ayat 26-27, bagaimana kita bisa satu tangan memikul dan ngangkut, satu tangan memegang senjata? Loh kok bisa? Kalau kita baca di 1 Korintus 9 ayat 26-27 dikatakan apa? Sebab itu, 1 Korintus 9 ayat 26-27, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Perhatikan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa saudara? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada yang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nehemia bangun tembok bukan cuma bangun tembok saja. Nehemia itu membangun negara, saudara. Kalau enggak dibangun, maka negaramu akan dirampas musuh. Anda bangun keluarga, itu bukan cuma beranak cucu, bangun keluarga dan keturunan, bukan. Tapi membangun generasi. Nah, untuk membangun generasi, 1 Korintus 9 ayat 26-27 dikatakan apa? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Bangun generasi harus ada tujuannya. Buat apa? Makanya tadi saya tanya ke Anda kan, makna hidup kita itu apa sih? Menyenangkan Tuhan. Arti hidup kita itu apa sih? Menghasilkan buah-buah kehidupan. Tujuan hidup kita itu apa sih? Untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Untuk itulah kita bangun generasi. Makanya kalau kita tahu 1 Korintus 9 ayat 26-27 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku berlatih, melatih tubuhku. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, malah dideportasi. Lah ya mumet tahu saudara. Melayani itu luar biasa. Tapi jangan sampai Anda melayani banyak orang yang Anda layani masuk surga. Anda begitu masuk meninggal dunia, lalu dia, siapa engkau? Enyah kau daripadamu, aku tidak kenal engkau. Malah Anda dideportasi, malah Anda tidak diterima di notulen. Pikiran Anda masuk surga, padahal mlebu neraka. Kan malah cilaka, saudara. Saya ini penggemar bela diri. Tim pujian maju ke depan, siap-siap. Kita siapkan minggu depan. Kalau ada acara TV One Pride, UFC, acara bela diri yang Korea, kalau ada itu pertandingan, mesti saya biasanya kalau ada waktu saya nonton. Saya melihat dia itu bukan petarung sendirian, saudara. Dia itu bersama dengan pelatihnya. Ono sing gawe kursi, ya waktunya habis. Wah langsung dia duduk dibawakan kursi, di KS batu yang pas kepukul yang mana. Kasih salep ben rak bendol gitu kan. Terus dianalisa, kan tidak? Musuhmu tadi itu sukanya main ground. Jadi kamu habis ini harus nyari cara supaya bisa main ground. Jangan down, kamu kan udah biasa latihan sama saya kata pelatihnya. Tiap hari kamu latihan 30 ronde, cuma 3 ronde tuh kecil, tahu enggak? Terus, itulah kenapa membangun dan berperang ke ojo dewean. Hari Minggu kemarin saya nggak bisa ngasih contoh ke Anda, karena ini online. Hari Minggu kemarin saya panggil jemaat,
dikalungi tulisan. Nanti Bu David kasih tulisannya ke Anda di layar. Ada orang tuh yang hidupnya jadi penikmat. Aku gelemnya cuma ndelok YouTube kok, aku ora gelem nang gereja. Sing kene apik. Lah kok minggu ngarep kok elek, aku ganti sing kene wae. Wah, suwe-suwe bosen, ganti sing kene. Nikmati kehidupan. Di luar mau ada apa-apa terserah, enggak peduli kita. Orang yang menikmati kehidupan katanya. Yang satu lagi ada yang perusak. Orang ke gereja malah ngomong apa? Oke, nang gereja ki memangnya permasalahanmu selesai katanya. Tuhan kan enggak kelihatan. Coba tunjukkan kepada saya di mana ada Tuhan. Enggak ada kan? Saya tuh tergelitik dengan Albert Einstein. Dia tuh meneliti. Dikasih tugas sama profesornya, Albert Einstein meneliti. Coba kamu teliti, Mejiku hibiniu, merah jingga, ungu, hibiniu, hijau, biru, nila, ungu. Diteliti, kayak apa tuh? Diteliti sama Albert Einstein. Gelap itu juga diteliti. Itu kayak apa itu elemennya gitu kan. Profesornya ngasih tugas sama Albert Einstein. Albert Einstein ngomong gini, setelah saya teliti sekian waktu, Mejiku hibiniu itu terdiri dari ini. Prof, ada satu yang saya heran. Kenapa? Ternyata kegelapan itu tidak ada elemennya. Profesornya kaget, maksudnya dikatakan gelap kalau enggak ada terang sama sekali. Kalau Anda tuh masuk dalam jerat iblis, tak beritahu. Itu karena Anda enggak dapat terang aja. Roh Kudus hadir, kita pun kerasa. Iblis hadir, itu karena enggak ada terang. Dan Anda menyerahkan hidupmu masuk dalam jerat iblis. Jadi orang tuh yang ketiga, tipe pembangun dan berperang. Amin, saudara. Anda mau jadi mahasiswa, tapi malas, 7 tahun enggak lulus-lulus, sampai DO. Saya bilang Anda enggak bangun apa-apa, Anda enggak perang apa-apa. Bayar kuliah juga bukan Anda. Kan kasihan orang tua Anda sudah bayar sampai Anda malas-malasan kuliah. Sekolah ora niat. Anda tuh bangun yang mana? Sekolah aja enggak niat toh. Anda kerja malas-malasan, datang terlambat. Nek iso pulih gasi, ditarget ngamuk. Dijak ngomong tersinggung. Lu Anda tuh bangun yang mana? Jangan-jangan Anda perusak. Jangan-jangan Anda cuma penikmat. Bapak ngomong kok nancep ke saya katanya. Kok nancep ke Anda? Ke saya aja nancep kok. Saya tuh senang banget kalau sumbahin firman. Kenapa? Karena firman tuh pedang bermata dua. Yang satu nancep kemana-mana, yang satu tuh berkaca buat saya. Jadi orang tuh harus bangun, perang. Yang juga katakan amin. Satu pujian. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
Saudara, Tuhan itu menyediakan lebih dari yang pernah kita sebutkan dalam doa kita, saudara. Yang benar, Pak. Ya. Tuhan itu selalu menyediakan lebih dari doa yang pernah kita sebutkan. Tapi kenapa doa saya belum dijawab, Pak? Karena doa itu belum cocok saat ini buat kita. Kalau Tuhan beri, itu akan mencelakai kita sendiri. Saudara, jika fokus hidup kita itu pada Tuhan, Anda harus paham, maka kita tidak akan kehilangan sesuatu. Malah kita ditambah-tambahkan. Kenapa doa itu kita sampai ada yang tidak dijawab, ada yang dijawab. Karena kalau kita dijawab doa yang justru malah mengurangi kita, merugikan kita. Dia itu Allah yang mengasihi anak-anaknya. Dia proses kita sampai dia jawab doa kita saat kita sudah layak dan tidak mungkin merugikan diri kita sendiri. Itulah kenapa fokus kita jangan kepada dunia. Fokus hidup Anda dan saya hanyalah pada Tuhan. Karena kita tidak akan kehilangan, tapi justru malah kita ditambah-tambahkan di luar dari apa yang kita doakan. Yang juga katakan amin. Lagu ini saya masih ingat saat anak saya waktu itu lahir, berusia 2 minggu. Dari pulang rumah sakit sampai 2 minggu, saya tidak tidur sama sekali. Anak saya ada di rekaman sama saya. Pulang kerja sore jam 6, jam 7, kadang kalau ada pertemuan sampai jam 9. Saya pulang, istri saya sudah kelelahan karena waktu itu gak punya suster. Saya sudah kelelahan, saya gendong Brandon. Saat dia nangis, dia rewel. Yang saya nyanyikan apa? Saya nyanyi yang lain-lain, lagu Bon Jovi, lagu tambah nangis. Wong suara saya memekakkan telinga, tikus saja mati kok tempat saya. Saya nyanyi lagu apa? Semua baik, sungguh teramat baik. Gak lama, 2 menit kemudian dia pandangi wajah saya, melet-melet, merem. Pada saat Brandon merem sambil duduk, saya pegang dia, saya kasih selendang, saya tidur. 2 jam kemudian bangun lagi, cenger. Saya bangun lagi, saya lihat. Kenapa sayang? Oh minta susu, oh ya. Enggak pernah ngompol jar. Kalau saya gendong enggak pernah ngompol. Enggak tahu kalau saya kerja. Lagunya apa lagi? Tak kasih yang lagu Bon Jovi lagi. Atau Ancen Melody. Ora doyan. Begitu lagunya. Wah baik. Kedap-kedap mana ya. Sungguh teramat baik. Kenapa bisa begitu Pak anaknya? Karena dari kandungan selalu saya dengarkan lagu-lagu rohani, saudara. Lagu ini mungkin bisa menerapkan hati Anda dan saya. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Silakan, Bu. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
firman pagi ini kami selesaikan Tuhan. Kami tahu Kau beracara bulan ini. Kau bentuk kami jadi orang yang fokus akan kehendak-Mu. Kau ajari kami arti membangun dan berperang, sehingga kami tidak jadi pengikut Kristus yang hanya menikmati kehidupan. Apalagi kami sudah jadi Kristen, pengikut Kristus malah merusak apa yang sudah Kristus rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih atas teguran-Mu. Terima kasih atas didikan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus beracara buat kehidupan kami. Dan biarlah kita belajar taat masuk dalam kehendak-Nya. Biarlah pada saat kita mengarungi kehidupan ini, melewati semua badainya, kita tetap kuat, kita tetap tegar, dan kita tetap menang di dalam Tuhan. Dan biarlah mari kita angkat tangan kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Kau bicara sendiri. Minta Roh Kudus tanya, berapa yang harus kami persembahkan dengan harta kami. Bapa, berkatilah kami semua yang untuk mengembalikan persembahan kami, buah sulung kami, ucapan syukur kami, persepuluhan kami, nasar kami, pembangunan, diakonia, apapun Bapa. Karena kami tahu untuk apa kami hidup. Bapa, biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan di hadirat-Mu. Ajari kami punya kerendahan hati yang cukup rendah, sehingga kami bisa menghargai orang lain, mengasihi orang lain. Dan kami menghormati Engkau yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Mari kita aminkan pagi ini doa berkat ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menarik Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah panjang umur, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut dan taat kepada Dia. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dari hari ini sampai berjumpa dengan Kristus di awan-awan pada saat pengangkatan, sampai Maranatha, dan semua kita yang percaya yang mau bertumbuh dan berperang di dalam Tuhan, kita katakan amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Selalu semangat sampai kapanpun di dalam Tuhan. Hati-hati saudara, jangan pernah Anda masuk dalam jerat iblis. Mereka cuma seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi ompong saudara. See you again. God bless you all. Haleluya, kita percaya kita akan menjadi pembangunnya Tuhan, dan kita juga siap berperang bagi Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus pasti memberkati.